Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Cipta Hening, pengasuh Majelis Dzikir dan Tasawuf Sirul Asro, yang selama ini majelisnya berpusat di Surabaya. Sekarang sudah pindah ke Mojokerto, tepatnya Desa Celaket, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Untuk informasi kegiatan majelis di luar kota seperti Jakarta dan sekitarnya, Bandung dan sekitarnya, Semarang dan sekitarnya, akan saya infokan lebih lanjut di dalam video-video yang akan datang. Sahabatku, meditasi kuantum dimanapun berada, manusia adalah hasanah daripada Tuhannya. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna, karena manusia adalah makhluk yang paling sempurna di dalam mengandung rahasia daripada Tuhannya. Salah satu rahasia Tuhan yang ada di dalam diri manusia, selain yang ada di dalam hati, selain yang berbentuk ruh, selain yang berbentuk sir, adalah nafas daripada manusia. Maka di dalam zikir nafas hu Allah itu banyak rahasia yang terkandung di dalamnya, sehingga ada yang menemukan sisi kiri, ada yang menemukan sisi kanan, ada yang menemukan sisi utara, ada yang menemukan sisi selatan, sebagai bentuk atau wujud daripada keluasan rahasia zikir nafas hu Allah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang salah satu rahasia itu yang mungkin sahabatku meditasi kuantum belum pernah mendengar, apalagi merasakan dan mengalami. Mungkin juga sebagian daripada sahabat meditasi kuantum telah memahami, telah mendengar, dan telah mengalami serta merasakan. Allah berfirman, "Telah aku tiupkan ruhku." Makna lebih luas daripada telah aku tiupkan ruhku, salah satunya adalah telah aku tiupkan nafasku, yang di dalam nafas itu mengandung sifat, mengandung asma, mengandung af'al, dan mengandung zat atau mengandung cita rasa daripada Tuhan itu sendiri. Maka dengan zikir nafas ini adalah salah satu jalan dari sekian banyak jalan untuk menyelaraskan nafas kita dengan nafas Tuhan beserta nafas alam semesta ini. Maka dengan zikir nafas ini kita akan mengenal sifat wahidnya Tuhan dan sifat esanya Tuhan, yaitu sifat maha tunggalnya Tuhan serta maha esanya Tuhan. Apabila seseorang itu telah mengenal sifat wahid, maka sesungguhnya manusia itu telah mampu menyelaraskan nafasnya dengan nafas semesta dan dengan nafas Tuhan. Maksudnya nafas Tuhan adalah
telah hilang sifat manusianya, atau di dalam bahasa Jawa wis ilang sifat kamanungsane, yang ada sifat Tuhan, yang jumeneng, yang tajali, sifat Tuhan yang ada di dalam dirinya. Jadi fungsi dzikir nafas salah satunya adalah untuk mencapai ingsun, ingsunyoruri atau suwung atau fana. Dengan fananya sifat manusia, dengan fananya nama manusia, pengakuan manusia, ego manusia, dengan fananya perbuatan manusia, maka yang jumeneng, yang tajali adalah sifat asma, perbuatan daripada Allah di dalam diri manusia. Nah, bagaimana kita supaya mampu mencapai keadaan suwung? Maka kita harus belajar, harus memahami tentang jati diri kita dan asal kejadian diri kita. Manusia diciptakan oleh Tuhan itu sangat berbeda dengan makhluk yang lainnya, sehingga manusia diberi gelar khalifah, diamanahi untuk menata kehidupan ini, untuk menjadi pemimpin bagi alam semesta ini, yang mempunyai hak untuk menata, untuk menguasai, dan untuk memeliharanya. Asal kejadian diri manusia adalah Nur Muhammad. Maksud dan tujuan daripada Tuhan kita diciptakan dari Nur Muhammad adalah agar diri kita selalu memancarkan cahaya keindahan. Hati kita penuh kelapangan, keikhlasan, keridhoan, kesabaran, cinta kasih yang menyala, yang bersinar, menyinari setiap perkataan kita, pandangan kita, perbuatan kita, pendengaran kita, pikiran kita. Maka penting dan sangat penting agar diri kita mampu memahami dan mengetahui asal kejadian diri kita. Karena dengan asal kejadian diri kita yang kita pahami, maka kita mampu mensucikannya. Karena kita paham betul bahwa diri kita berasal dari yang maha suci, kita mampu membersihkannya. Karena diri kita berasal dari sesuatu yang bening, sesuatu yang bersih. Keadaan hati kita menjadi kotor, menjadi gelap, itu karena diri kita tidak sadar dan tidak menyadari asal kejadian diri kita. Maka di dalam diri kita memahami Tuhan, di dalam diri kita mengenal Tuhan, kedudukan kita telah kita pahami, kedudukan kita telah kita ketahui, asal kejadian diri kita telah kita ketahui, bahwa kita harus menjaga cahaya keindahan itu yang dinamakan Nur Muhammad itu tetap menyala di dalam hati kita. Maka apabila napas masuk dengan menyebut hu, maka yang kita tuju adalah Nur Muhammad. Yang kita tuju adalah asal kejadian diri kita. Yang kita tuju adalah kesejatian diri kita.
Napas masuk hu. Makanya di dalam prakteknya adalah hu, 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 hu. Napas masuk dulu kita atur. Kita temukan dulu asal kejadian diri kita. Kita temui dulu kesejatian diri kita. Dan yang kita maksud hu adalah asal kejadian diri kita. Kita temui dulu dengan hu, hu, hu. Sampai kita benar-benar menemukan kedamaian, kenyamanan, kebahagiaan, ketentraman hati kita yang selama ini mungkin tersakiti, terkotori, ada rasa iri, dendam kepada orang lain. Lalu dengan hu kita masukkan ke dalam napas kita, ke dalam rongga dada kita. Tiba-tiba kita menemukan hati kita yang mulai memaafkan, menyadari atas kekeliruan kita, menyadari betapa hati kita begitu buruk rupa sehingga mudah dendam, mudah benci, mudah sakit hati dengan orang lain dan dengan setiap keadaan di luar diri kita. Napas masuk hu, kita tujukan ke dalam rongga dada kita. Kita temui dulu diri kita. Kita temui dulu asal kejadian diri kita. Kita temui dulu Nur Muhammad yang ada di dalam rongga dada kita. Kita temukan cinta kasih. Kita temukan kesabaran. Kita temukan keridhaan. Kita temukan ketulusan. Sehingga di saat zikir hu napas masuk tadi, hati kita benar-benar plong, benar-benar lapang dada, benar-benar luas tanpa batas, tidak sempit karena iri, karena sakit hati, atau dendam dengan sesuatu di luar diri kita. Setelah kita menemukan kesejatian diri kita, yaitu kedamaian, kenyamanan, kebahagiaan, cinta kasih, keridhaan, rasa memaafkan, rasa menerima dengan kadar yang sama, barulah kita keluarkan napas kita dengan menyebut Allah. Barulah kita zikir napas secara lengkap, secara sempurna. Hu napas masuk, kita bertemu dengan cinta kasih di dalam rongga dada kita, di dalam kedalaman hati kita. Lalu napas keluar Allah, napas masuk lagi hu, kita temukan rasa memaafkan di dalam hati kita. Lalu napas keluar Allah, napas lagi masuk hu, kita temukan ketulusan kita, kelembutan kita. Lalu napas keluar menyebut Allah. Dengan menyebut nama Allah inilah sesungguhnya diri kita telah mengembalikan nafas kita kepada Rob kita, kepada Tuhan kita, kepada asal kejadian segala sesuatu. Sehingga nafas kita ini dibawa di dalam segala sesuatu oleh Rob kita, oleh Tuhan kita. Sehingga rasa kita pun meliputi segala sesuatu. Di mana Tuhan berada, disitulah rasa kita berada. Rasa kita menyatu dengan Tuhan kita, dan Tuhan kita meliputi segala sesuatu, sehingga rasa kita meliputi segala sesuatu. Sesuatu itu bergerak
maka rasa kita pun bergerak, memantul kepada hati kita, sehingga hati kita pun mempunyai kerentek untuk bergerak. Dan selanjutnya menggerakkan tubuh kita, lisan kita, mata kita, pendengaran kita untuk menyaksikan gerakan segala sesuatu itu, untuk menyaksikan dan merasakan gerakan seluruh alam ini. Disitulah fungsi napas kita untuk menjaga keseimbangan, untuk memelihara agar alam ini tetap berada di dalam keselarasannya. Gunung tidak meletus sembarangan, tsunami tidak muncul sembarangan, gempa tidak muncul sembarangan, dan musibah bencana alam tidak terjadi di mana-mana. Hal itu terjadi karena napas kita yang tersambung antara Nur Muhammad dengan Allah, napas kita yang tersambung antara Muhammad dan Allah, antara kekasih dan kekasih. Maka inilah salah satu pencapaian dengan zikir napas, yaitu menyambungkan napas kita kembali menjadi napas Tuhan, menyambungkan napas kita menyatu dengan napas alam ini. Salah satu cara untuk menyambungkan, menyelaraskan napas kita dengan napas Tuhan adalah dengan kita kembali kepada identitas kita yang sebenarnya, yaitu Nur Muhammad, yaitu nur keindahan yang selalu memancarkan Rahman, Rahim, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Syukur, Ya Latif, dan lain sebagainya, yang menjadikan cita rasa cinta kasih di dalam hati kita, yang menjadikan cita rasa pemaaf, sabar, ridho, syukur, dan mampu menerima segala keadaan dengan kadar yang sama. Dengan demikian, setelah kita mampu kembali kepada asal kejadian diri kita, maka diri kita akan mampu mengenal Tuhan kita, akan mampu mengenal napas Tuhan kita yang berada di sekitar kita, yang berada di dalam segala sesuatu. Cukup sekian, semoga manfaat. Ingat, selalu jaga napas kita. Di dalam napas masuk, kita harus menemukan jati diri kita, yaitu Nur Muhammad, yang di dalamnya ada cinta kasih, yang di dalamnya ada rasa dan jiwa pemaaf. Dengan demikian, napas yang keluar dari rongga dada kita, dari hidung kita, akan menyatu dengan alam semesta. Semoga manfaat. Ingat, tetap waras dan tetap fokus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.